Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Salam olahraga. Apa kabar anak-anak Ustaz? Mudah-mudahan kita sehat semuanya dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ustadz akan menyampaikan materi lompat tinggi. Ini materi untuk kelas 9. Jadi untuk anak kelas 9 silakan diperhatikan dan didengarkan apa yang Ustadz sampaikan. Lompat tinggi. Lompat tinggi adalah salah satu cabang olahraga lompat yang memerlukan keterampilan untuk dapat melewati mistar yang berada di kedua tiangnya. Tujuan dari lompat tinggi adalah mendapatkan lompatan setinggi mungkin tanpa menjatuhkan mistar. Untuk dapat melakukan lompatan dengan baik, maka diperlukan penerapan teknik dasar lompat tinggi dalam melakukannya. Ini salah satu mistarnya. Jadi apabila terkena badan kita, maka mistar itu jatuh. Jadi lompatan kita gagal. Sekarang masuk kita yang pertama, yaitu teknik dasar lompat tinggi. Lompat tinggi gaya guling perut atau disebut juga gaya Sterling adalah salah satu gaya dalam lompat tinggi yang hingga saat ini masih digunakan dalam perlombaan dan diajarkan di sekolah-sekolah orang peserta lompat tinggi yang baik. Perlu menguasai teknik-teknik dasar dalam melakukan lompat tinggi. Sekarang masuk kita bagian A, yaitu awalan. Di sebelum kita melakukan gerakan lompat tinggi, ada baiknya kita harus melakukan awalannya terlebih dahulu supaya kita tahu gimana cara melakukan lompat tinggi. Awalan dalam sebuah lompat tinggi perlu memperhatikan 3 hal penting. Adapun 3 hal penting, yang pertama arah, kecepatan, dan jarak. Jadi ini salah satu contoh awalan. Ini gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga, gerakan keempat sudah melewati mistar. Gerakan kelima sudah jatuh ke matras. Di gerakan ke-6 sampai gerakan ke-7. Masuk kita bagian B, yaitu tolakan atau take off. Tolakan adalah proses mengubah momentum horizontal dari awalan menjadi momentum vertikal yang diperlukan untuk melewati mistar. Pelompat harus memberikan kecepatan vertikal maksimum pada titik berat tubuh dengan memberikan rotasi tubuh untuk melewati mistar. Ini salah satu tolakan. Contoh tolakan. Di sini ada 3 tahapan. Jadi saat kita melakukan lompat tinggi, ada baiknya kita usahakan kita bisa melewati mistar. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan kemenangan dan memperoleh nilai yang sempurna. Masuk kita bagian C, yaitu melewati mistar. Setelah mencapai titik tertinggi saat melewati mistar, badan diputar ke kiri penuh dengan kepala mendahului melewati mistar. Kemudian disusul dengan perut dan dada menghadapi ke bawah. Ini salah satu contoh
yang sudah melewati mistar. Di saat kita melewati mistar, kita seperti melayang. Diusahakan jangan sampai ada badan kita tersentuh sama mistar. Apabila kita tersentuh sama mistar, maka mistar itu akan jatuh. Jadi pun kita gagal untuk bisa memperoleh kemenangan. Masuk kita bagian D, yaitu mendarat. Setelah melewati mistar, tubuh dapat langsung jatuh pada bagian punggung dan tidak akan membahayakan pelompat. Apabila pendaratan di bak pasir, maka dilakukan dengan kaki kanan dan dibantu oleh kedua tangan. Nah, ini salah satu contoh mendarat. Jadi ini awalannya dimulai dari sini. Ini sudah mulai melayang. Jadi saat mendarat, dia dibantu oleh tangan. Dan ini matras. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindari dari cedera. Nah, di sini Ustadz sudah menyediakan tugas untuk anak-anak Ustadz. Tugasnya tidak banyak, hanya 2 saja. Jadi kepada anak Ustadz, silakan dikerjakan dan dikumpul ke sekolah pas jadwal yang sudah ditentukan. Jadi itu saja yang Ustadz sampaikan. Lebih kurang Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.